Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan berdiskusi terkait dengan materi from learning to teaching. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, saya Emma Nur Amalia dengan NIM A1D1222151. Saya Rifda Fifa dengan NIM A1D1222013. Saya Rizky Eka Septiana dengan NIM A1D1222005. Saya Lusa Natasha dengan NIM A1D1222022. Baiklah, itu tadi nama-nama kelompok dari kelompok 3. Nah, di sini penjelasan pertama terkait dengan dari belajar hingga mengajar itu, yang pertama pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian belajar mengajar itu adalah from learning to teaching. Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Nah, ini menurut Azhar Arsad. Yang kedua yaitu menurut Nana Sudjana, yaitu sama halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik dalam melakukan proses belajar. Pada tahap ini, mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar. Jadi, simpulan dari dua pendapat tersebut adalah jika pengertian belajar itu menurut beberapa para ahli yang di atas tadi dapat disimpulkan yaitu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar di dalam diri seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran. Bila terjadi proses belajar, maka bersama itu pula terjadi proses mengajar. Nah, hal ini kiranya mudah dipahami karena bila ada yang belajar, sudah tentu ada yang mengajarnya. Dan begitu pula sebaliknya, kalau ada yang mengajar, tentu ada yang belajar. Kalau sudah terjadi suatu proses atau saling berinteraksi antara yang mengajar dengan yang belajar, sebenarnya berada pada suatu kondisi yang unik, sebab secara sengaja, suasana atau tidak sengaja, masing-masing pihak berada dalam suasana belajar. Menurut pendapat Sudirman. Nah, jadi itu tadi mengenai terkait dengan pengertian belajar sampai mengajar. Selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh Rizky Eka. Kemudian yaitu ada metode pembelajarannya. Metode yaitu asal kata dari bahasa Inggris adalah method yang berarti cara. Dalam bahasa Indonesia menjadi metode yang berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, atau dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kata pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Pengertian metode pembelajaran menurut Suyono dan Haryanto adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk cara penilaian yang akan dilaksanakan. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat bagi seorang pendidik harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penggunaan metode yang digunakan. Secara umum, prinsip penggunaan metode yang dipilih yaitu yang pertama, harus memperhatikan
minta kesiapan, kemampuan, dan dorongan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir dan beraktivitas secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan dalam mengikuti pelajaran. Kemudian menumbuhkan rasa senang dan keinginan untuk melakukan aktivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan percaya diri dengan landasan kemandirian. Dan yang terakhir yaitu memperhitungkan sarana dan alat bantu media pembelajaran yang digunakan menurut Maswan dan Khairul Muslimin. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Lusa Natasha. Selanjutnya ada media pembelajaran. Menurut Azhar Al-Rashad mengemukakan bahwa kata media berasal dari kan pembelajaran kan media juga ada. media berasal dari bahasa lain medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatan. Media hendaknya dapat dimanipulasi dan dilihat, didengar, dan dibaca. Apapun batasan dan diberikan ada persamaan di antara batasan tersebut, yaitu media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengiriman ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya akan dibahas oleh Rifda Afifah. Baik, selanjutnya itu ada media pembelajaran berbasis audiovisual. Nah, menurut Joni Purwono mengatakan bahwa media pembelajaran memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar. Media juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Salah satu media pembelajaran yang sedang berkembang saat ini adalah media audiovisual. Perkembangan media pembelajaran menurut Azhar akan searah dengan berkembangnya teknologi. Semula media pembelajaran muncul dari yang paling tua yaitu percetakan mekanis. Kemudian lahir teknologi audiovisual dengan penggabungan mekanis dan elektronis. Kemudian menurut Muhammad Munir, media audiovisual terdiri dari dua kata yaitu audio dan visual. Audio berarti pendengaran atau dapat didengar, sedangkan visual yaitu yang nampak dilihat oleh mata atau yang kelihatan. Jadi, media audiovisual yaitu media yang dapat didengar dan dapat pula dilihat oleh panca indera. Baik, itulah tadi diskusi atau penjelasan materi terkait dengan from learning to teaching atau dari belajar hingga mengajar dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berapa menit? Cuma 8 menit. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Di sini itu menurut teorinya, istilah ini dikenal dalam kajian tentang ilmu kecerdasan yang bermakna kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Teori multiple intelligence ini ditemukan serta dikembangkan oleh seorang psikolog pendidikan dari Graduate School of Education Harvard University Amerika Serikat, yaitu Howard Gardner. Di dalam teorinya, Gardner menjelaskan bahwa setiap manusia itu dianugerahi lebih dari satu intelijensi dengan bentuk kemampuan yang berbeda-beda, kemudian disebutnya dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Sangatlah jelas Gardner berpendapat bahwasannya tidak ada anak yang menonjol dalam salah satu atau juga dari beberapa jenis kecerdasan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan dalam melakukan penilaian dan penstimulasian kecerdasan anak, orang tua serta guru harus dilakukan secara jeli dan cermat dengan cara merancang dengan metode khusus. Dalam hal ini, menstimulasi kecerdasan anak, kecerdasan tertentu sangatlah bisa diasah, sehingga seorang anak bisa menjadi lebih terampil.
Nah, di sini teori multiple intelligence itu ditawarkan dalam bentuk 9 bentuk kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan logis matematika, kecerdasan linguistik, kecerdasan visual spesial, yang keempat intelijen kinestetik, yang kelima intelijen musik, yang keenam intelijen interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan alami, dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensialis. Nah, penerapan teori multiple intelligence ini menegaskan bahwa setiap individu yang hidup di bumi terlahir dengan sejumlah kecerdasan potensial dan diberkahi dengan keunikan unik untuk dikembangkan juga meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan dan sasaran kehidupan, terutama dalam proses pendidikan. Belajar menggunakan multiple intelligence theory berupa inovasi pembelajaran yang bisa diimplementasikan dalam pendidikan bagi guru di Indonesia. Bentuk implementasi pembelajaran berbasis teori multiple intelligence adalah dengan menggunakan pembelajaran multimodel, pendekatan interdisipliner terhadap proses pengembangan materi pembelajaran, sedangkan dalam hal evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan model penilaian otentik. Hal ini bertujuan dengan mengakomodasi keragaman kecerdasan yang dimiliki oleh para siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Eka. Menurut teori kecerdasan majemuk multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner, setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, materi belajar sebaiknya disesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol pada setiap individu. Berikut adalah beberapa contoh materi belajar yang dapat disesuaikan dengan jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu ada kecerdasan linguistik atau word smart, contohnya dengan membaca buku, novel, puisi, menulis cerita, esai, jurnal, berdebat, berpidato, dan bercerita. Kemudian ada kecerdasan logis matematis, yaitu number atau reasoning smart, contohnya belajar matematika, statistik, ilmu komputer, permainan strategi, teka-teki logika, dan menganalisis data. Kemudian ada kecerdasan spesial atau picture smart, contohnya yaitu menggambar, melukis, dan membuat sketsa. Kemudian ada kecerdasan kinestetik atau body smart, yaitu contohnya olahraga, tari, acting, eksperimen sains dengan gerakan. Kemudian ada kecerdasan musikal atau musical smart, yaitu contohnya dengan mendengarkan musik, bermain alat musik, serta membuat lagu dan menyanyikan lagu. Kemudian ada kecerdasan interpersonal atau people smart, contohnya yaitu seperti diskusi kelompok dan bermain peran kemudian dengan kerja sama tim. Selanjutnya yaitu ada kecerdasan interpersonal atau self smart, contohnya yaitu refleksi diri, menulis jurnal, menentukan tujuan dan rencana pribadi. Kemudian ada kecerdasan naturalistik yaitu nature smart, contohnya mengamati alam, berkebun, mempelajari lingkungan dan makhluk hidup. Nah, dengan memahami kecerdasan majemuk, guru dan orang tua dapat menyediakan materi belajar yang sesuai dengan kecenderungan setiap individu. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan membantu siswa untuk mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Kemudian akan dijelaskan oleh Lusa Natasha. Baik, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan majemuk. Materi belajar menurut kecerdasan majemuk juga dikenal sebagai teori kecerdasan ganda yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya memfokuskan pada inteligensi verbal dan spesial. Menurut teori kecerdasan majemuk, kecerdasan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik. Kecerdasan verbal linguistik mengacu pada kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berbicara, dan menulis.
Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan berbicara yang baik, dapat berargumentasi, dan memiliki kemampuan menggunakan kata secara efektif. Yang kedua, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami dan mengorganisasikan ruang. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan visual yang baik, dapat memahami pola-pola, yang memiliki kemampuan menggambar yang baik. Yang ketiga, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik mengacu pada kemampuan seseorang dalam bergerak dan menggunakan tubuh. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan olahraga yang baik, dapat mengoptimalkan potensi fisik, dan memiliki kemampuan mengembangkan keterampilan motorik yang baik. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal mengacu pada kemampuan seseorang dalam berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenalinya, dan memanipulasinya. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki bakat musik tinggi, dapat bermain alat musik, dan memiliki kemampuan mengikuti irama dan tempo nada. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal mengacu pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dapat berargumentasi, dan memiliki kemampuan mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan introspeksi yang baik, dapat menceritakan masalah yang menimpa dirinya sendiri, dan memiliki kemampuan mengembangkan kesadaran diri yang baik. Yang ketujuh, kecerdasan logika matematis. Kecerdasan logika matematis mengacu pada kemampuan seseorang dalam berpikir logis dan mengembangkan kemampuan matematis. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan berpikir yang logis, dapat mengembangkan keterampilan matematis yang baik, dan memiliki kemampuan mengembangkan keterampilan analisis yang baik. Yang ke-8, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami dan mengorganisasikan alam. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan memahami alam, dapat mengembangkan keterampilan berburu, dan memiliki kemampuan mengembangkan keterampilan mengelola lingkungan yang baik. Dalam mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak, guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti: yang pertama, mengajak anak berbicara sejak bayi untuk mengembangkan kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, membacakan cerita atau mendongeng untuk mengembangkan kecerdasan verbal linguistik. Yang ketiga, menggunakan berbagai aktivitas yang menguras fisik untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik. Yang keempat, membantu anak bermain alat musik untuk mengembangkan kecerdasan musikal. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan intrapersonal dengan mengajak anak menceritakan masalah yang menimpa dirinya sendiri. Yang keenam, mengembangkan kecerdasan logika matematis dengan mengajak anak berpikir logis dan mengembangkan keterampilan matematis. Yang ketujuh, mengembangkan kecerdasan naturalis dengan mengajak anak memahami dan mengorganisasikan alam. Dalam mengembangkan kecerdasan majemuk, guru harus memahami bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus menggunakan pendekatan yang dapat dalam mengenali kecerdasan si kecil dan mengembangkan kecerdasan majemuk yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida Afifah. Baik, selanjutnya menurut teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner, setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana proses belajar dapat difasilitasi sesuai dengan masing-masing jenis kecerdasan. Yang pertama, itu ada kecerdasan linguistik. Fasilitasinya dengan kegiatan membaca, menulis, bercerita, berdiskusi, mengajar teman sebaya. Yang kedua, kecerdasan logis matematis.
Fasilitasi dengan kegiatan penalaran, pemecahan masalah, permainan strategi, coding, aktivitas menggunakan angka, dan pola. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Fasilitasinya dengan visualisasi, gambar, video, diagram, peta pikiran, aktivitas seni, dan desain. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Fasilitasinya dengan aktivitas hands-on, proyek, permainan peran, olahraga, dan tarian. Yang kelima, kecerdasan musikal. Fasilitasinya dengan kegiatan bernyanyi, bermain alat musik, mengapresiasi musik, membuat jingle ataupun lagu. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Fasilitasinya dengan berdiskusi kelompok, kerjasama, wawancara, dan mengajar orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Fasilitasinya dengan refleksi diri, penetapan tujuan, proyek mandiri, menulis jurnal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalistik. Fasilitasinya dengan mengamati alam, berkebun, belajar tentang lingkungan. Nah, variasi instruksional ini yang menggabungkan berbagai modalitas akan membantu memfasilitasi gaya belajar yang berbeda-beda dari peserta didik sesuai dengan kecerdasan majemuk mereka masing-masing. Baiklah, itulah hasil diskusi kami tentang materi topik hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.